Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fluida statik, yaitu hukum Pascal dan Archimedes. Kita mulai dengan percobaan sederhana, yaitu dengan memasukkan air ke dalam gelas plastik yang telah dilubangi secara mendatar. Kita perhatikan pancaran airnya. Ternyata airnya memancar sama jauhnya. Yang kedua, airnya kita masukkan ke dalam gelas plastik yang dilubangi secara vertikal. Terlihat bahwa pancaran air yang paling jauh itu ada di paling bawah ya. Makin ke atas pancarannya makin lemah. Saya ingatkan lagi tentang hukum atau tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik pH itu sama dengan rho GH. Jadi tergantung pada massa jenis fluida dan kedalaman. Kedalaman itu ukurnya dari permukaan secair. Nah, pada gambar yang pertama, lubang mendatar, ini berarti memiliki kedalamannya sama. Karena kedalaman sama, maka tekanan hidrostatiknya sama. Akhirnya pancarannya sama jauhnya. Yang kedua, lubang vertikal ini makin ke bawah, berarti kedalaman makin besar, sehingga tekanan hidrostatiknya makin besar, sehingga pancaran airnya juga semakin jauh ya. Oke. Sesuai dengan hukum utama hidrostatika bahwa pada titik-titik dengan kedalaman sama memiliki tekanan hidrostatik yang sama besar. Contohnya ini, ketika kita mengukur tekanan darah ya, atau tensi, sebenarnya yang diukur adalah tekanan darah atau tekanan jantungnya, jantung kita. Kenapa mansetnya ditaruh di lengan atas? Ya, itu karena pada lengan atas dan jantung ini memiliki titik yang sama kedalamannya, sehingga tekanannya akan sama. Contoh yang kedua, ada orang menyelam, berarti dia mengalami tekanan dari air yang ada di atasnya, yaitu tekanan hidrostatik sebesar rho GH. H adalah kedalamannya. Karena dia mengalami tekanan, maka peralatan yang dipakai harus memadai, termasuk penutup telinganya. Jangan sampai ada air yang masuk ke telinga, karena ini sangat berbahaya. Tekanannya sangat besar, akan merusak telinga. Selanjutnya ada desain dasar bendungan. Pada dasar bendungan ini dibuat tebal dan kuat agar dapat
menahan tekanan hidrostatik dari air yang ada di atasnya. Selanjutnya, menentukan massa jenis zat dengan pipa U. Kita bisa menggunakan air sebagai patokannya, karena kita sudah tahu Rho air itu 1 gram per cm kubik ya. Ini kita masukkan ke salah satu ujung kaki, kemudian di ujung kaki yang lainnya kita masukkan minyak atau zat cair yang lain yang belum kita ketahui massa jenisnya. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, maka kita tarik garis mendatar, yaitu perbatasan antara minyak dengan air. Ini titik 1, titik 2. Sesuai hukum hidrostatik tadi, bahwa titik-titik yang sama memiliki tekanan yang sama, titik mendatar yang sama memiliki tekanan sama, maka tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Kemudian kita masukkan rumusnya, Rho GH1 sama dengan Rho GH2, yang mana H2 adalah kedalamannya si minyak, H1 kedalamannya air yang ini kan air. Nah, karena G-nya sama, maka rumusnya menjadi Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Selanjutnya ada hukum Pascal. Kita lakukan percobaan lagi. Ini ada air yang kita masukkan ke dalam plastik yang telah dilubangi dengan jarum ya. Ketika dibiarkan saja airnya cuma menetes. Nah, ini kita tekan plastiknya, ternyata airnya menjadi memancar lebih jauh atau lebih kuat. Nah, jadi ketika tekanan diberikan ke dalam kepada fluida di dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Di tekanan dari tangan kita diberikan ke dalam air yang di dalam plastik, kemudian diteruskan dengan memancarkan air ke luar ke segala arah dengan sama besar. Prinsip ini dipakai untuk mengangkat mobil pada tempat pencucian mobil. Jadi yang mengangkat bukan tukang cuci mobilnya, tapi hidrolik seperti ini, mesin hidrolik. Prinsipnya dia memiliki dua penampang, kecil dan besar. Pada penampang kecil ini diberikan gaya atau tekanan P1. Kemudian pada penampang 2 akan menghasilkan tekanan P2. Di pada P1 ini diberikan tekanan, dilanjutkan ke fluida yang ada di dalam wadah tertutup ini, dilanjutkan sampai ke penampang 2 sehingga bisa mengangkat mobil. Jadi pada penampang 1 ini tekanannya sama dengan tekanan pada penampang 2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah rumus untuk hukum Pascal. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, A adalah luas penampang, satuannya meter persegi, sedangkan P adalah tekanan, satuannya berarti Newton per meter persegi. Contoh penerapannya tadi sudah disebutkan, mobil diangkat dengan mesin hidrolik, kemudian ini mobil yang bannya kempes diangkat dengan dongkrak hidrolik, kemudian yang ini ada jembatan hidrolik, jadi di bawah jembatan ada kapal lewat, maka
jembatannya dinaikkan dulu. Sesudah kapalnya lewat, jembatannya dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya ada hukum Archimedes. Pernahkah kalian berenang? Tentu sudah pernah ya. Bagaimana rasanya ketika tubuh kalian di udara dan di air? Pasti jawabannya lebih ringan di air, karena ada sesuatu yang mengangkatnya, yaitu gaya Archimedes. Menurut Pak Archimedes ini, jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi jika menimbang di udara, ini dapatnya berat di udara. Jika menimbang di air, berat di fluida. Nanti akan terjadi selisih. Jadi lebih berat ketika di udara. Maaf, ini A ya. Nah, selisihnya itu adalah gaya angkatnya. Jadi gaya angkat itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di fluida. Nah, kembali lagi ke sini, dicelupkan sebagian atau seluruhnya. Ini berarti kaitannya dengan V, volume. Mendapatkan gaya angkat ini kaitannya dengan gaya Archimedes, sama dengan berat fluida yang dipindahkan, berarti sama dengan W. Jadi benda yang dicelupkan ini akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berat fluidanya berarti sama dengan rho F kali G kali V BF. Dengan FA adalah gaya angkat atau gaya apung atau gaya Archimedes. Sedangkan rho F massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, VBF volume benda yang tercelup fluida. Selanjutnya ada sedikit percobaan sederhana tentang hukum Archimedes. Contohnya telur yang kita masukkan ke dalam air biasa, air mentah, matang juga nggak apa-apa, dia akan langsung tenggelam. Kemudian kita tambahkan garam halus sedikit demi sedikit. Telur terangkat ya, belum begitu terlihat. Nah, ini akhirnya dia ada yang muncul ke permukaan sebagian. Kita lihat ada 3 keadaan pada telur ini. Ada keadaan 1 tenggelam, 2 melayang, 3 terapung.
kita uraikan satu-satu. Pada keadaan pertama ini bekerja gaya W. Ini namanya tenggelam. Tenggelam ini terjadi ketika bendanya langsung menuju dasar dan menyentuh dasarnya ini ya. Bendanya punya W berat, kemudian ada gaya ke atas FA. Kemudian juga karena dia menyentuh dasarnya, ini ada gaya normal N. Kalau saya gambarkan lagi ke sini ada W, ke atas ada FA dan juga ada N. Pada keadaan setimbang maka sigma FY harus sama dengan 0, yaitu gaya ke atas FA ditambah N harus sama dengan gaya yang ke bawah, sama dengan W. Kalau kita lihat ini yang sebelah kiri ada N nya, maka FA itu kurang dari W. FA nya sendiri rho F G VBF, maka kurang dari rho benda G volume benda. Ini kita sederhanakan. Karena bendanya tercelup, VBF itu volume benda yang tercelup di fluida, ini adalah volume benda secara keseluruhan, maka VBF sama dengan VB. Kalau ini sama, otomatis rho F nya kurang dari rho B. Ini akan tenggelam bendanya. Yang kedua, melayang. Melayang ini keadaan di mana bendanya tidak menyentuh dasar, tetapi juga belum ada yang bagiannya muncul di permukaan. Jadi bisa di sini. Belum tentu di tengah-tengah ya. Tapi seperti itu. Ini W, gayanya yang bekerja ada FA. Kalau saya gambarkan lagi W FA, maka pada keadaan setimbang sigma FY harus sama dengan 0, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. FA nya sama dengan rho F G VBF, W nya sama dengan rho B G VB, G nya sama. Nah, ini semua bagian telur juga tercelup sehingga VBF sama dengan VB. Dengan demikian rho F nya akan sama dengan rho B. Ini melayang. Yang ketiga namanya terapung. Pada keadaan terapung, ciri khasnya ada bagian yang muncul di permukaan. Walaupun tidak semuanya, tidak masalah. Yang penting ada yang muncul di permukaan. Kemudian berarti yang bagian yang tercelup yang ini, VBF. Gaya-gaya yang bekerja tetap ada W, tetap ada F, A. Bawah ada W, ke atas ada FA. Pada keadaan setimbang sigma FY harus sama dengan 0, FA sama dengan W, rho F G VBF sama dengan rho B G VB. Nah, VBF yang tercelup cuma sekian, kurang dari volume telur seluruhnya, sehingga VBF kurang dari VB. Berarti ini lebih kecil, VB nya lebih besar. Dengan demikian rho F nya besar, rho B nya kecil, sehingga rho F lebih besar daripada rho B. Ini akan terjadi terapung. Ini contoh penerapan hukum Archimedes. Ada kapal atau perahu yang bisa terapung di lautan. Mengapa bisa terapung? Padahal perahunya dari besi ya. Besi itu kalau masih utuh, gelondongan, dimasukkan ke air pasti tenggelam. Nah, ini kaitannya dengan massa jenis M per V. Kalau volumenya dibuat besar, ada rongganya, maka massa jenisnya akan semakin kecil, sehingga besi yang berupa kapal ini bisa terapung di air.
Contoh yang kedua, ada galangan kapal. Ini berfungsi untuk memperbaiki atau membuat kapal. Kapalnya taruh di atasnya, baru orangnya memperbaiki. Kemudian ada kapal selam. Kapal ini bisa dibuat, divariasikan massa jenisnya. Kadang massa jenisnya besar sehingga dia bisa tenggelam, kemudian sama dengan fluidanya dia bisa terapung, kemudian massa jenisnya bisa dibuat lebih kecil daripada fluidanya, dan akhirnya dia bisa muncul di permukaan. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.